Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materia Sirah An-Nabawi. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah pagi hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah pagi hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, seperti yang kita telaah sebelumnya, bahwa kita ini penutup umat Islam. Yang Allah tegaskan, antum tutimmuna sab'ina ummatau wa antum khairuha. Kamu adalah penutup 70 umat. Yang 70 umat ini, ya, wa antum khairuha. Kamulah yang terbaik. Ditegaskan dalam surat Ali Imran, ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu hai umat muslim terakhir, umat Rasulullah Muhammad, ya, khaira ummah, sebaik-baik umat. Jadi sekelompok manusia, satu komunitas yang diikat bukan oleh kesukuan, bangsa, warna kulit, tapi oleh standar iman yang sama, aktivitas yang sama, yang kita kenal dengan rukun iman, ada rukun Islam. Ukhrijat linnas, ya, yang ditampilkan di tengah-tengah manusia, manusia akhir zaman. Yang manusia akhir zaman itu ada kegiatan ta'muruna bil ma'ruf, memerintah yang dasarnya ma'ruf. Ma'ruf itu yang dikenal. Yang dikenal oleh, ya, standar berpikir yang benar. Bahwa larangan Allah itu sebaik-baik larangan. Dan secara ilmiah itu bisa dirumuskan jadi ilmu ini. Alamiahnya, kalau tidak percaya lakukan larangannya. Pasti dampaknya langsung. Seperti halnya ma'ruf itu yang dikenal oleh standar berpikir yang benar, bukan paksaan, ya. Ya, lewat diskusi, pengamatan, ya, sampai tingkat yang paling ekstrim itu debat, itu ya. Itu bisa dibuktikan bahwa Islam itu benar. Yang benarnya itu tidak menuntut pembenaran, memang benar secara alamiah, ya. Jadi wa ya'muruna bil ma'ruf. Kegiatan memerintahkan kepada yang dikenal oleh akal sehat manusia. Ya. Dasarnya apa? Bukan kegiatan hanya berkegiatan. Wa tu'minuna billah. Jadi memerintah, melarang itu, ya, harus terorganisir yang rapi. Kenapa? Batil itu ada yang merintah, ada yang melarang. Standar larangan, standar perintah, kan? Itu ya. Dasarnya apa? Wa tu'minuna billah.
Karena mempercayai bahwa standar Islam itu bukan bikinan manusia, tapi itu semata-mata dari Allah sebagai pembekalan hidup. Nah, sehingga kalau kita amati dengan itu, maka contohnya gini ya, ilmiah alamiah itu gini. Kalau salah, orang melakukan standar salah, larangan Allah itu kan standar salah kan. Sehingga buruknya itu memang benar-benar buruk kan itu kan. Itu kontan apa enggak? Kontan. Itu ya. Karena alamiah gitu ya. Nah, kemudian yang melaksanakan perintah itu kan kontan dengan dasar yang merintah Allah ya. Itu kontan. Masa perbuatannya kontan, yang maksiat kontan, yang taat itu kontan, sementara ditunda. Kan tidak mungkin. Rasulullah kan menegaskan gini ya. Seorang bos yang baik, kalau majikan terbaik itu saat karyawannya itu bekerja kan kontan. Maka sebelum keringat itu kering diberikan. Allah itu ya semacam itu. Allah itu maha mulia. Tidak mungkin orang yang taatnya kontan diberikan di akhirat. Di akhirat itu cuma penyempurnaan saja. Orang yang penentangannya kan kontan. Masa tidak dapat kontan? Ditunda di akhirat. Lainnya. Di akhirat itu penyempurnaan saja. Ini keyakinan yang dibangun oleh Islam. Sehingga kita tidak boleh membuat tolak ukur saya berislam itu kontan. Iya, tapi kontannya tidak sempurna. Seperti halnya musuh Islam ya gitu. Ya, kok dikasih enak musuhnya Islam. Lalu kita tergiur kan? Kenapa? Seolah-olah tidak kontan. Loh, kontan itu sebetulnya. Karena apa? Menimbulkan keresahan, kesedihan, keterpurukan jiwa tapi. Nah, disinilah supaya kita yakin, mari hidup ini membuktikan bahwa mengikuti Allah itu dikasih ketenangan hidup. Nah, itu ya. Karena kita ini sudah dibeli jiwa raga kita oleh Allah. Ini sebelum kita masuk dalam analisa Fathul Mekah ini. Coba di dalam surat At-Taubah ayat 101. Apa ayatnya 101? 111. Iya. Bahasanya Allah yang gunakan apa? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Sesungguhnya Allah itu sudah membeli orang beriman. Ya. Jadi innallaha ashtara minal mu'minina. Allah itu membeli dari orang-orang beriman. Beriman ini harus punya standar iman kan, bukan sekedar yakin tanpa didukung fakta ilmiah. Itu ya. Bukan sekedar percaya tanpa didukung argumentasi yang kuat. Islam itu ada argumentasi kuatnya kok. Gampangan sederhana gini, kalau tidak percaya, lakukan larangannya, lakontan nanti. Kenapa? Larangan Allah itu benar. Benar-benar membahayakan maksudnya. Perintah Allah itu benar-benar menyelamatkan kalau dijalani. Kalau enggak bahaya itu. Nah, itu ya. Paling sederhana ini kalau umpamanya informasi tentang bahayanya makanan, bahayanya pergaulan yang tidak pakai standar Islam itu kan bisa diteliti dampak-dampak kejiwaan maupun fisiknya. Nah, di sini dari orang-orang yang menaruh percaya kan berita. Tidak ada berita yang paling berita kecuali Al-Quran ini. Kenapa? Ini bukan hasil riset penelitian. Tapi diinformasikan langsung oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Jadi mukminina orang yang menaruh percaya kepada berita. Informasi, bukan percaya kepada adanya Allah sudah selesai. Tapi Allah itu memberitahukan dan Allah punya wewenang memberitahukan mana bahaya, mana selamat. Itu ya. Apa yang dibeli dari orang beriman? Anfusahum, kejiwaan mereka. Unsur-unsur ruh, hati, jiwa. Kan ada ketenangan. Itu ya. Ada keresahan. Ada perasaan takut.
ada keteduhan jiwa. Ini kan hal-hal yang sifatnya psikis. Orang kafir itu menurut Al-Quran, itu orang yang paling resah, orang yang paling penakut. Itu ya. Bahkan disebut azabun alim, azab yang menyakitkan. Disebut azabun azim, siksaan yang besar gitu. Saking besarnya, belum akhirat, dunia sudah merasakan keresahan itu. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, nanti kita buktikan dalam sirah Nabi. Nah, kemudian apa? Wa amwalahum, harta mereka. Jadi yang termahal di dalam diri kita ini kan ruh, jiwa, hati. Itu ya. Orang mengatakan resah hati, tenang hati, bahagia hati. Kekalutan pikir. Kan itu kan? Itu kan gaib itu ya. Bi anna lahumul jannah. Kenapa kok Allah sudah membeli? Disediakan buat mereka itu taman, yaitu surga. Itu ya. Makna jannah itu taman itu. Ya. Dari kata jannah itu menutupi. Kenapa surga disebut surga? Karena lokasi itu ternaungi pepohonan. Yang kata Rasulullah perjalanan 1000 tahun dengan kuda yang paling cepat. Itu tidak bisa memutuskan naungan itu. Dan itu yang dijanjikan oleh Allah. Sehingga luasnya gimana? Pengaruh jangkauannya. Sampai di dunia ini. Kalau kita mengikuti Allah kan ada kebahagiaan. Ketenangan. Kemantapan hidup. Bukan keresahan. Ya, hari ini kan kecemasan itu melanda sudah seluruh dunia global ya. Ketakutan gitu ya. Ada peperangan yang terus meluas. Yang melakukan itu sebetulnya negara-negara besar itu ya. Nah, cuma pakai proksi. Diwakilkan negara-negara. Dia tidak mau hancur sendiri. Tapi mendanai negara lain sebagai wakil proksinya negara-negara besar. Itu kan terjadi kan. Ada penasihat militer, ada pendanaan teknologi perang. Itu bukan dari negara yang bersangkutan. Ini hanya proksinya saja ini. Kenapa? Gacuannya kalau sekarang ini. Jagonya itu ya. Tapi pendananya siapa? Ya. Yang mengajari strategi perang siapa? Ya. Pertahanan pangan, pertahanan ekonomi, pertahanan biayanya besar itu. Itu bukan resah Pak, ketenangan itu. Itu keresahan sebetulnya. Makanya Allah itu dalam ilmu tauhid yang disebutkan. Rabbuna azza wa jalla ya ayu amilahu nakdan wa yujazihi nasiatan. Allah yang maha mulia itu tidak mungkin memperkerjakan itu ya kerjanya kontan sementara gajinya ditunda, tidak mungkin. Sama dengan ini, yang menentang Allah itu kan kontan, tidak mungkin ditunda. Ya sekarang hari ini, cuma nanti di akhirat itu kan hanya penyempurnaan. Ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang diselamatkan tidak bisa selamat dari neraka. Siapa yang dimasukkan surga tidak bisa masuk kecuali dimasukkan, diselamatkan. Faqad faza, itulah sukses yang sebenarnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak lain dunia ini kecuali apa? Kesenangan yang memperdaya. Dari mana? Pertama pembekalannya. Dari pembekalan bahwa kamu ini punya masa depan, yang masa depanmu itu bukan hari tua, bukan kematian, tapi masa depan kita ini nanti kembali kepada Allah yang di sana sehari 1000 tahun. Ini kan cara pandang. Nah, makanya bi anna lahumul jannah. Karena umat Islam akhir zaman tadi yuqatiluna fi sabilillah, mereka bertempur di jalan Allah. Allah Ta'ala itu membalas agresor maksudnya gitu. Bukan bayak tulun, membunuh bukan. Yuqatiluna, mereka membalas pertempuran, mereka bertempur tapi fi sabilillah di pihak Allah. Bukan karena nasionalismenya, bukan karena kesukuannya, bukan karena wilayah hukumnya, bukan. Tapi fi sabilillah di jalan Islam. Jalan yang kita tempuh setiap saat
Ya, jalan yang kita lalui menuju masa depan akhirat tujuan Allah. Maka fayaktuluna wa yuqtalun, mereka membunuh atau dibunuh. Sekarang mau atau tidak mau kan kondisinya semacam ini kan. Itu ya. Realitanya kita dihadapkan pada sebuah kenyataan dijepit oleh sebuah negara-negara besar yang mereka itu kepentingannya dunia ini saja. Kepentingannya dunia ini saja. Untuk apa? Kalau sekarang dikenal geopolitik. Jadi kebijakan luar negeri yang dipengaruhi apa? Pertimbangan-pertimbangan ekonomi, hasil alam, pertimbangan strategi ketahanan pangan. Itu kan itu loh, kita kan enggak gitu. Tapi kita ditampilkan di tengah manusia yang punya konflik, tapi konfliknya tidak punya pandangan kecuali apa? Ya sekedar konflik untuk dunia ini saja. Sekarang ini kalau dianalisa ya, lo perang yang terjadi ini merangnya siapa sih? Gitu. Itu ya, kok terus bertempur itu ya? Tidak jelas kan? Oh, perang kepada teroris, teroris yang mana? Oh, yang punya senjata itu mereka, punya kekuatan militer yang dunia itu mereka. Siapa yang menteror? Siapa yang diteror sekarang ini kan? Ada stigmasi bahwa Muslim itu teroris. Tidak punya bondo untuk teroris. Yang menyerang negara-negara Muslim itu negara-negara besar. Coba kasus Afghanistan. Kekuatan Soviet, engkang. Diganti kekuatan NATO, engkang. Lu yang menginvasi itu siapa? Pernah Muslim menginvasi negara? Tidak pernah kan? Nah, di sini kita dihadapkan pada kenyataan menurut Quran. Kita ini dicepit oleh ya sebuah konflik. Yang konflik ini hanya dunia ini saja. Makanya di sini fisabilillah, di jalan Allah. Maka konsekuensinya apa? Fayaktuluna wa yuqtalun. Mereka membunuh dan dibunuh. Wa'dan sebagai janji alaihi atas Allah haqqan yang benar. Bisa kita menolak kenyataan. Konflik yang terjadi dalam sejarah hidup manusia itu ya. Konflik abadi itu ya kalau kita petakan cuma kepentingan Allah, Islam, atau kepentingan selain Allah. Kalau kita petakan kan gitu kan ya. Coba aliansi-aliansi militer yang terjadi hari ini. Itu ya, mewakili siapa? Hadirin rahimakumullah. Jadi hakon itu janji yang benar. Karena apa? Tidak menuntut pembenaran. Memang semacam itu kenyataannya. Maka fit Taurati wal Injil yang tercantum dalam kitab Muslim sebelumnya, Taurat wal Injil dan Injil. Muslim pada zaman Nabi Isa. Yang terakhir wal Quran dan Al-Quran. Gitu ya. Masya Allah. Kalau kita baca ini, Allah itu sudah membeli kita. Dulu kan perbudakan itu kan dibeli. Budak itu kan dibeli. Coba kalau rezim-rezim penguasa yang memaknai kebenaran, yang kebenaran ini harus dipaksakan oleh tatanan dunia. Itu dijadikan budak apa enggak? Ya budak. Cuma perbudakan modern tidak kelihatan. Itu ya. Semua kebijakan yang diberlakukan itu menurut yang punya dana. Itu ya. Memaknai kehormatan. Memaknai penindasan. Memaknai hak asasi. Itu kan mereka punya standar pemahaman sendiri kan. Dan ini dipaksakan ya. Padahal Islam punya sendiri. Standar-standar pemahaman mana kehormatan, mana pembebasan, mana penjajahan, mana perbudakan, kan punya sendiri kita. Lu kita ini sudah dibeli oleh Allah. Sehingga lahir batin kita ini sudah dimiliki oleh Allah. Itu ya, kesadaran ini yang harus ada di dalam diri kita. Itu ya. Kalau tidak mau, ya tidak masalah. Kita akan dikuasai, diperbudak oleh standar-standar nilai yang dipaksakan sampai hari ini. Kemudian apa? Wa man aufa bi ahdihi minallah. Adakah yang lebih ya menunaikan secara tepat janjinya melebihi Allah? Enggak ada kan? Janji tatanan dunia baru yang damai tambah carut-marut. Janji kesejahteraan, apa yang terjadi? Justru penguasaan, kekayaan alam untuk segelintir orang. Kan janji-janji kosong itu ya. Fata morgana. Maka adakah yang
lebih menunaikan janjinya dengan tepat selain Allah? Tidak ada. Fastabshiru, maka berbahagialah kamu. Nah, kebahagiaan itu di mana? Hati. Ketenangan itu di mana? Hati. Tidak mungkin kebahagiaan sementara unsur ketenangan jiwa itu tidak didapatkan. Yang paling sederhana adalah ketika kita ke masjid itu apa? Resah hilang kan resah kan? Itu janji kontan dulu ya. Orang-orang yang datang ke tempat-tempat maksiat itu kontan ini resah. Kita hilang keresahan. Yang paling sederhana setiap saat adalah kita masuk rumahnya Allah, aman. Gampangannya gini, kalau ada kedutaan, ada orang bermasalah di wilayah negara tersebut, masuk ke kedutaan kan aman, dapat suaka dia. Setiap saat ya kita bisa masuk rumahnya Allah, kita merasakan keteduhan, bisa sujud. Pagi-pagi sudah ada upacara khusus. Kalau masuk kantor kan Senin benar. Kadang-kadang tidak pakai. Kita setiap saat antar waktu loh ya. Kalau itu salah, kalau tidak ada dapat kontan, tidak mungkin itu akan dilakukan sampai hari ini kan. Haji sebenarnya, orang haji. Allah mengatakan apa? Ini kan cabangnya ini masjid ini. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk rumahku aman. Lu kalau jaminan itu salah, tidak ada orang haji. Umroh dengan haji hampir sama itu. Kalau umroh tidak dibatasi sama loh. Setiap saat tidak pernah sepi. Berarti apa? Dengan paling sederhana, suaka aman itu diberikan kepada orang-orang yang mengimani Allah. Maka di sini fastabshiru, berbahagialah kamu bibai'ikumul ladzi bay'tum bihi, dengan jual beli yang kau adakan dengan Allah. Kita ini jual beli setiap hari. Ini ya, investasi itu tidak pernah rugi. Satu bisnis itu dijamin tidak akan pernah dikecewakan. Buktinya apa? Hari ini ya kita bisa hidup walaupun dijepit oleh kekuatan yang semacam begitu besar. Wa dzalika huwal fauzul adzim. Itulah kemenangan yang agung. Saking agungnya di dunia ini bisa dirasakan keteduhan dengan mengikuti ajaran Islam, berpihak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Yang kita telaah pada pagi hari ini itu Fathu Mekah, itu ya. Perlu diketahui sebelum Fathu Mekah itu sudah kita bahas dulu dengan perjanjian Bai'atur Ridwan ini. Ya, ada Bai'at Ridwan. Bai'at Ridwan itu janji setia karena ada desas-desus delegasi Mekah yang dikirim oleh Rasulullah untuk melaksanakan apa? Ya, untuk melaksanakan perjanjian. Ternyata ditahan di sana. Dalam hubungan diplomatik kan gitu kan. Duta itu harus dilindungi secara politik. Kalau ini mendapatkan perlakuan buruk sampai sekarang ini kan, itu konsekuensinya berperang itu kan. Sama kalau umumnya kedutaan itu dihancurkan oleh negara di mana kita punya kedutaan di situ, itu ungkapan perang kepada negara yang punya kedutaan di situ. Karena itu wilayah mandiri. Mulai zaman dulu ya gitu dunia itu. Jadi Rasulullah mengutus utusan khusus untuk merundingkan bagaimana seharusnya hubungan Mekah dengan Madinah ini. Karena 21 tahun diperlakukan begitu buruk. Ini ya. Ini ngutus untuk apa? Minta izin umroh. Ini ya. Haji. Kalau tidak boleh umroh. Ini ya. Tapi apa yang terjadi? Tidak pulang-pulang delegasi ini. Maka di Mekah, di Madinah waktu itu sudah persiapan gimana langkah kita ini. Ya, mereka sudah tidak menghormati ya standar-standar hubungan kalau sekarang internasional. Ya. Akhirnya ada Bai'atur Ridwan itu. Bai'atur Ridwan itu satu janji setia yang penduduk pembela Nabi itu sampaikan kepada Rasulullah. Itu ya, sehingga dapat respon dari Allah. Itu inisiatif kaum muslimin sebetulnya. Inisiatifnya apa? Ya kisah tidak rela sih. Mereka itu
tidak menghormati standar-standar hubungan antar negara. Maka 1.400 sahabat itu baiat, menyatakan janji setia akan membela. Ya, kalau sekarang bahasanya sampai titik darah penghabisan. Dan 1.400 sahabat itu dapat justifikasi. Mereka itu tidak disentuh neraka. Sampai gitu ya. Jadi surga itu mahal. Tapi kita sudah dibeli oleh Allah. Cuma pembelian yang Allah menegaskan, fa'abshiru bibai'ikumul ladzi bayatum, berbahagialah karena kamu sudah dimiliki penuh oleh Allah. Lalu direspon oleh Allah, innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallah. Dalam surat At-Taubah. Sesungguhnya orang-orang yang memberikan janji setia kepada engkau Muhammad, hakikinya adalah mereka itu baiat janji setia kepada Allah. Kita sudah janji setia kan? Di mana kita tahu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam sholat lebih rinci dari itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dipertanyakan itu. Hanya kepada engkau ya Allah, saya ini menghamba. Karena hanya itu sulit ya Allah, godaannya begitu besar. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah, saya minta tolong untuk menerima tulus jual beliin. Itu ya. Itu di dalam surat Shaf ada kata-kata Allah, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang sudah beriman, kenapa kau ucapkan yang tidak ada dalam lakumu? Tahu enggak tulisannya kan ya? Hai orang-orang yang sudah beriman, kenapa kau ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Di dalam laku tidak ada aktualisasi kata-kata itu. Ini dipertanyakan oleh Allah nanti. Ini ya. Maka hadirin rahimakumullah, yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah itu di bawah tangan mereka. Itu Nabi itu kalau baiat kan gini, kalau lelaki itu satu ini. Tapi kalau banyak gini. Kalau perempuan gini. Kalau banyak perempuan laki itu gini. Itu Allah mengatakan apa? Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangannya manusia yang berbaiat. Itu saking Allah bangganya semacam itu orang-orang yang memiliki jiwa yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya gini, baiat di dalam keseharian ada apa enggak? Ya ada, ya wajar kan? Masuk perusahaan ada baiat ini. Ini ketentuannya gini. Ketika kamu masuk harus gini kan baiat itu. Itu ya, janji setia kan itu kan negara punya. Cuma konteksnya kan ini konteks dengan Allah kita ini. Dan setiap saat kita buktikan dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, hadirin rahimakumullah, sampai terjadi ternyata apa? Desas-desus itu tidak benar. Ya, Sayyidina Utsman waktu itu ditahan di sana, dipulang. Oh berarti tidak benar. Nah, dalam konteks ini loh, Nabi kan dapat wahyu. Nabi dapat wahyu itu bukan karena kehendak Nabi, itu ya. Dan itu ujian itu. Sehingga Rasulullah itu kan orang yang paling banyak bermusyawarah kan. Oh, itu perintah Allah bermusyawarah. Oh, Rasulullah paling cerdas, tidak butuh musyawarah. Tapi diperintah oleh Allah untuk memutuskan perkara dengan tidak satu orang. Ya sama dengan itu. Ternyata apa? Desas-desus ini tidak benar. Sampai lebih klimaks itu, Nabi itu pernah diminta oleh satu suku untuk ngirim 70 orang untuk mengajari agama. Yang lolos cuma satu yang selamat. Semua dibunuh. Sampai Rasulullah itu kunut 1 bulan kan. Loh, Rasulullah apa enggak tahu? Rasulullah tahu yang diberitahukan. Ya sama dengan kita. Kita kan enak ya, tinggal menganalisa sejarahnya ini saja. Maka hadirin rahimakumullah, ini sehingga terjadi baiatur ridwan itu tadi. Juga ada ternyata Rasulullah waktu perjalanan ke Mekah itu tertahan. Kenapa?
orang Quraisy itu sudah menangkap Rasulullah masuk Mekah dengan membawa apa? 10.000. Untuk apa? Izin haji. Tapi tertolak. Tapi tahun berikutnya baru boleh. Sehingga ada perjanjian, ya, perjanjian 10 tahun harus ada klausul-klausul yang disepakati. Di antara yang paling krusial itu gini. Kalau ada orang Mekah ke Madinah, berarti kan muslim kan, hijrah. Tidak boleh, harus dikembalikan. Tapi kalau orang Madinah ke Mekah, tidak boleh dikembalikan. Itu kan seolah-olah menangis deh kan. Tapi sebetulnya kalau kita lihat, ini kan dipandang krusial itu. Kenapa? Ini kok merugikan itu. Sudah dapat dipastikan, kalau ada orang yang mau berhijrah, itu imannya sudah kualitasnya luar biasa kan. Tapi tidak boleh dikembalikan. Itu ya, tidak boleh diterima, tapi harus dikembalikan ke Mekah. Dia akan menanamkan pengaruh di sana kan. Bagaimana seorang muslim hidup di komunitas orang kafir, memiliki akhlak yang luar biasa, tutur katanya sudah berubah, sikap-sikap hidupnya berubah. Tapi di tengah-tengah orang kafir. Kalau ada orang Madinah ke Mekah sudah dapat dipastikan orang yang ragu itu berarti kan. Itu ya. Dan Rasulullah menerima klausul itu. Sudah kita bahas sebelumnya. Ternyata apa? Di kemudian hari, ya, banyak orang-orang yang hijrah karena ditolak ke Mekah, bikin perkampungan jauh di luar Madinah. Nah, ketika di luar Madinah ada komunitas itu bertambah kan? Enggak ke Madinah ditolak oleh Rasulullah karena kesepakatan damai semacam itu. Akhirnya apa? Ini bikin masalah sendiri kafilah dagang Mekah yang ke jalur utara, ya, jalur utara itu jalurnya Yahudi. Pusat perdagangan di Jazirah Arab itu di utara Madinah. Ini ngurusui. Kenapa? Setiap kafilah dagang itu dicegat di situ. Kenapa? Minta hartanya yang dirampas di Mekah. Kan itu menuntut hak. Akhirnya apa? Ini jadi masalah bagi pasok ekonomi Mekah. Maka orang Mekah minta kepada Rasulullah, Muhammad, tidak apa-apa masuk Mekah. Kenapa? Di luar Madinah, ya, tidak apa-apa masuk Madinah, karena di luar Madinah itu menjadi penghalang utama perdagangan Mekah. Akhirnya permintaan sendiri tidak apa-apa masuk Madinah. Jadi kalau ada orang Mekah ke Madinah sekarang tidak ditolak, karena permintaan lawannya sendiri. Itu Allah mengatur kalau kita nurut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali. Ternyata apa? Perjanjian 10 tahun 10 tahun itu tidak sampai 10 tahun, kurang lebih 2 tahun kurang itu sudah dilanggar. Ini karakter orang kafir itu semacam itu. Makanya kita harus mempelajari Quran. Coba Al-Quran mengatakan apa? Ya. Kaifa idza atharu alaikum la yarkubu fikum illau wala zimmah. Bagaimana ada perjanjian permanen? Mereka itu kalau kuasa tidak menghormati pasal-pasal perjanjian. Mereka itu tidak akan memberikan jaminan aman kepada kamu. Terbukti kan? Kalau minoritas muslim di wilayah orang-orang kafir tidak aman itu. Coba kasus Kashmir hari ini. Kashmir India kan tertindas muslim di Kashmir ya? Mau masuk Pakistan tidak boleh karena itu wilayah makmur. Pemerintah India berkepentingan di Kashmir. Akhirnya apa? Ditindas beragamanya di Kashmir. Dan sampai sekarang ini ada milisi perlawanan di Kashmir itu. Kenapa? Kebebasan agamanya tidak dapat jaminan. Terus kembali lagi Myanmar sampai mengungsi ke Aceh itu. Ada jaminan aman? Tidak. Itu realitas yang internasional tahu, tapi diam saja. Amnesty Internasional diam saja. Itu ya. Itu realitas-realitas kenyataan. Maka ketika kita menganalisa, Rasulullah itu menepati janji, semua janji. Tapi pada klimaksnya mereka yang merusak perjanjian itu sendiri.
Hari ini yang terjadi ketika konflik Iran dengan Amerika itu, apa yang terjadi kan gitu kan? Hadirin rahimakumullah, ini kenyataan. Maka Rasulullah ketika menghadapi pengkhianatan itu, ya, tidak sampai 10 tahun berlangsung, ya, 2 tahun kurang, itu sudah dilanggar, maka Rasulullah mempersiapkan pasukan untuk ke Mekah. Itu kepala negara itu gitu, ya, harus punya solusi. Yang solusi ini rasionalitasnya harus terjamin. Dan Rasulullah tahu itu ya, Mekah itu sudah melemah. Kenapa? Konflik-konflik internal itu ya terjadi. Ya, sama dengan hari ini ya. Untuk menghadapi Muslim kan bersatu. Tapi sesama mereka sebetulnya sengit loh ya. Sengit karena perubahan tatanan ini saja kepentingan sesaat. Kalau pakai proksi itu tadi, mereka tidak mau campur tangan langsung menjadi korban sasaran kerusakan lewat Iran hari ini. Penasihat militernya tidak mungkin ya. Iran itu negara, ya tidak mungkin memiliki kekuatan militer semacam itu kalau ini bukan dirancang tak puluhan tahun sebelumnya oleh Rusia. Yang Rusia itu sakit hati karena Uni Soviet itu hancur kan? Oleh siapa? Oleh Amerika kan? Ya. Oleh siapa? Ketika gagasan perestroika oleh Mikhail Gorbachev dulu itu merusak dari dalam. Nah, dendam itu masih ada ini. Yang mewakili Uni Soviet sudah tiada, tapi Rusia itu mewakili Federasi Uni Soviet dulu. Maka mereka itu merencanakan apa? Balas dendam, tapi tidak langsung, tapi lewat Iran itu sendiri. Nah, Amerika ingin merusak Rusia lewat apa? Ukraina hari ini. Ukraina kan wilayah Soviet itu. Gitu ya. Jadi lewat dalam, kalau dulu lewat perestroika, sekarang lewat apa? Gagasan-gagasan ya, negara demokrasi di mana? Di wilayah Uni Soviet yang diwakili oleh Ukraina. Jadi semacam itu dunia itu. Dan umat Islam itu di tengah-tengah itu. Hadirin rahimakumullah, maka apa? Mempersiapkan 10.000, Rasulullah itu memang ahli militer. Jadi Rasulullah itu meminta orang musyrik. Orang musyrik ingin mengetahui bagaimana suasana Mekah. Jadi boleh Muslim itu menyewa intelijen musyrik, itu ya, orang kafir, tapi harus teruji dulu. Dengan kekuatan uang dan tentunya kan ya. Makanya bi'amwalihim, dengan harta mereka. Itu ya. Loh, kalau kekuatan tanpa kekuatan senjata dengan uang sudah bisa luluh lantak, kenapa tidak digunakan? Makanya bi'amwalihim wa anfusihim, dengan kekuatan harta dan jiwa. Nah, maka mana jalur yang paling aman menuju Mekah? Itu ya. Saya Nabi tahu. Karena orang Mekah, maka Rasulullah ngirim ya orang yang dibeli untuk mendeteksi bagaimana kekuatan Mekah waktu itu. Ngambil jalur tengah, bukan jalur yang biasa dilalui, jalur umum. Hadirin rahimakumullah, di malam hari itu Rasulullah itu menyuruh 10.000 pasukan itu kemahnya pencar-pencar. Ketika malam harus nyurut apa? Api unggun masing-masing. Kan dilihat oleh Mekah. Oh, ini kekuatan besar ini. Kan keder ya. Itu makanya Rasulullah mengatakan al-harbu khud'ah. Perang itu adu kelihayannya tipu muslihat. Perang itu tipu muslihat. Nah, sekarang yang kita kenal apa? Ya, asimetris itu ya. Jadi okol dilawan akal. Ya. Amerika kekuatan militer tapi kan dilawan dengan akal. Itu ya, kacar-kacir itu ya. Pesawat yang paling canggih dilawan dengan pesawat produksi tahun 80-an. Ayo. Itu ya, Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Akhirnya apa? Mekah itu keder, ya. Dan masuknya Rasulullah SAW itu dengan apa? Dengan hati Rasulullah SAW. Ketika naik unta itu,
Itu ya, Nabi membaca apa? Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukan gini Nabi. Dan melihat orang-orang ke samping dengan senyum Nabi. Itu artinya apa? Kekuatan moral, kekuatan akhlak itu mampu mengalahkan kekuatan materi. Itu ya. Nah, itu kemenangan-kemenangan. Yang pertama itu kekuatan dengan memaafkan. Maka saat itu Abu Sufyan kan tokoh Mekah. Lalu di depan Ka'bah Nabi mengatakan gini, wahai orang-orang Mekah, apa menurut kamu yang akan saya lakukan terhadap diri kamu? Orang Mekah mengatakan, kamu itu orang baik. Selama ini saya tidak punya celah untuk menghina kamu. Ya, lalu Nabi mengatakan apa? Hari ini kamu itu orang-orang yang bebas. Itu ya, kamu adalah orang-orang bebas. Masya Allah. Siapa yang berlindung di depan Ka'bah, di sekitar Ka'bah aman. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, itu tokoh Quraisy ya. Aman dia, dihormati oleh Rasulullah SAW. Dan Abu Sufyan waktu itu masuk Islam. Masuk Islam karena kemenangan jiwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama itu apa? Kemenangan sejati kembali ke tauhid. Ka'bah ada 360 berhala dibersihkan oleh Rasulullah SAW. Ingin mengembalikan fungsional yang asli. Bahwa di sanalah tempat awal orang-orang untuk menyembah Allah, mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Nah, kemudian yang kita petik lagi dari bersih itu, gitu ya. Jadi dakwah akhlak lebih berkesan ya di hati dibanding pedang ya. Kenapa dakwah Islam itu sasarannya adalah hati manusia. Nah, makanya sarana-sarana apapun harus kita gunakan apa? Menjalin hati manusia. Sampai dengan orang kafir saja Allah menegaskan, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Hai ahlul kitab, mari kita mencari titik temu. Bukan titik singgungnya. Apa titik temunya? Kita semua ini itu hamba Allah. Kita hanya layak mentaati standar-standar ketaatan dari Allah, yaitu Islam. Kita tidak menjadikan sesama kita ini Tuhan-Tuhan pengatur selain Allah. Hidup kita ini untuk Allah. Itu titik temunya. Wa in tawallau, kalau kamu tidak mau titik temu ini, lalu kamu aktif mencari titik sembung, ya, fasyhadu bi anna muslim. Saya ini muslim. Saya hanya patuh kepada Allah Subhanahu. Itu kan kata-kata tegas itu ya. Kalau kamu tidak mau, apa menurut kamu? Kan gitu kan? Saya hanya muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian ya, keadilan untuk musuh. 21 tahun ditindas Nabi itu. Ketika menang semacam itu. Ada sebuah penaklukan ya. Makanya bahasanya itu futuh. Bukan istighlal. Kalau istighlal itu pendudukan. Kalau Israel itu pendudukan ini. Tapi Islam itu futuh. Futuh itu penaklukan kembali untuk dikembalikan pada fungsi awal. Nah, sama dengan dulu Fatahillah itu. Fatahillah ketika nyerang Sunda Kelapa dan mampu membebaskan Sunda Kelapa dari Portugis, itu bertanya Fatah. Dan beliau mengatakan apa? Jakarta itu dulu namanya Fathan Mubina. Ya kalau dibahasakan itu Jayakarta, kemenangan yang paripurna. Itu futuh itu. Kenapa Portugis menduduki? Bebaskan oleh Sunda Kelapa oleh Fatahillah. Itu ya. Dan jauh sebelum itu, bagaimana Sultan Agung itu menyerang Batavia, ya, meskipun gagal, tapi kan ingin membebaskan Batavia itu. Jadi istilah yang digunakan dalam Islam itu futuh. Itu ya Pak. Penaklukan kembali untuk apa? Difungsikan secara awal. Ka'bah itu ya, difungsikan karena itu rumahnya Allah. Tidak layak di sana berhala-berhala sebagai lambang-lambang mengikat hati rakyat oleh penguasa-penguasa yang membuat berhala itu sendiri. Maka hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita analisa Fathu Mekah itu, yang ini sampai dengan sebelumnya ada piagam
piagam Medina itu yang mengilhami bagaimana piagam Perancis juga piagam Jakarta yang digali oleh para pendiri negeri ini. Ada piagam Jakarta itu atas berkat rahmat Tuhan Allah yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia mengumumkan kemerdekaannya. Iya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu didiskusikan dari materi-materi Fathu Mekah ini. Monggo kalau ada. Nggih, monggo Pak Ganjar. Nggih.